Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sobat-sobat tidak asing lagi dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, di mana Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk memperoleh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah perjalanan Nabi Musa ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Kahf ayat 60 sampai 82. Banyak sekali hikmah dari pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tentang sebuah perahu yang dilobangi Nabi Khidir, membetulkan dinding rumah di suatu desa, membunuh anak kecil, dan Nabi Musa pun memprotes semua hal tersebut. Kalau dilihat sekilas, Nabi Musa terlihat salah karena tidak mau diam dan memprotes apa yang dilakukan Nabi Khidir, padahal Nabi Khidir sudah memperingatkan Nabi Musa. Ternyata di balik protesnya Nabi Musa ada hikmah tersendiri, yaitu Nabi Khidir itu tidak bisa diikuti dan beliau memang salah menurut pandangan syariat, karena termasuk fardu kifayah itu nahi mungkar. Sebab itu apa yang dilakukan Nabi Musa itu benar, karena Nabi Khidir dianggap melenceng. Dan beginilah penjelasan dari Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim atau Gus Baha. Ini kalau terang nabi, ini ruang tenan. Nabi Khidir itu tidak bisa diikuti dan dia memang salah secara pandangan syariat. Mulane umpama kula niku ditakdirkan ditawani pangeran, hak kowe sowan Nabi Khidir apa sowan Nabi Musa? Saya tetap milih ngidolakno Nabi sinten? Musa. Iki perlu sampeyan kadang. Lah termasuk fardu kifayah ku nahi mungkar. Nak ra iso nahi mungkar itu ingkar bil qalbi. Iki ruang tenan. Makanya man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau kamu punya otoritas iso ngubarno misalnya nggon maksiat, ya pakai SK, pakai otoritas biati. Fa ilam yastati fa bilisani. Nah ora ya kandhani. Fa ilam yastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa ya ingkar bil. Nah sebab itu yang dilakukan Nabi Musa itu sudah benar, karena Nabi Khidir dianggap melenceng ya kudu kecangkeman karepem piye wong bocah ra dosa apa pate. Jadi umpama Nabi Musa kok gak protes, malah keliru deh dia kudune protes. Ini peringatan. Jadi secara syariat itu kastanya tetap tinggi protesnya Nabi Musa ketimbang ilmunya Nabi Khidir. Ini sama jangan ngira kalau Nabi Khidir menang terus dia lebih benar, enggak. Tetap benar Nabi sinten Musa. Contohnya begini. Saiki ning donya maksiat akeh. Kita iman maksiat yo kersane Allah. Donya keadaan ngene iki yo kersane. Kowe ra iso ketemu wong zina mateni wong sesuai rencana Tuhan. Kudu engkar, nek kowe pancen waras tenan yo kudu engkar. Ora iso kowe terus bae ana wong zina mateni wong macam mbok bar. Jare kabeh kersane. Ora iso. Sing bener yo sing engkar. Misale kowe engkar langsung ngandani gak wani, atimu engkar itu ada tiga ataful iman. Engkar paling minimal itu lemah-lemahin apa? Iman. Tapi ilmu tertinggi adalah ngengkari barang mungkar. Paham ya? Jadi gak iso tentang cerita mriki senajan Nabi Musa keyak-keyak, tetap syariatnya Nabi Musa lebih baik ketimbang syariatnya Nabi sinten itu. Ini jarang yang berani menjelaskan gini. Rata-rata kiai malah ngidolakno Nabi sinten Khidir. Kesawangan Nabi Musa kalah, kiai ra ngaji, paham? Kudu ditobatno, keliru. Nah, paham ya? Tetap bener Nabi sinten. Nabi Musa Nabi papan atas ngkarwan ulul azmi. Umpama Nabi Khidir luwih hebat tak sing ulul azmi gak Nabi Musa tapi Nabi sinten. Itu ora ono kamus. Mboten enten apa? Lah nek syariat Nabi Khidir bener cah cilik sak donya diludesi kabeh. Wong kabeh potensi kafir kabeh. Paham ya? Jadi kira usah muji-muji Nabi Khidir nama-nama. Masa kalau bar ngaji dia Nabi Khidir Allah bukan masalah. Kalau tetap bela Nabi Khidir Nabi Musa. Karena ini saya ini ulama, saya ini punya tugas ngingkari barang mungkar dan jelas syariat kita persis syariatnya Nabi Musa. Marra aminkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbi. Terus wadari kata fuli. Lah terus kemudian kalau ada yang tanya gini, ini rumah tenan. Gus,
Misalnya wong zina, wong mateni wong, wong korupsi, wong maling. Iku dikandani gak mendo. Didongakno ning ati ya ora mendo, kan gak ana gunane Gus. Kowe goblok nek muni ora ana gunane. Sesuatu yang bisa diingkari kalau diingkari minimal hukumnya haram tetap jalan. Misalnya begini ya, zina itu mulai Nabi Adam nganti kiamat ya ono. Tapi ketika wong nakal disebut lonte WTS minimal tidak jadi wanita terhormat. Jadi minimal ada calonan lurah ya rapati dadi. Cara pengurus takmir ya rapati pantes. Tapi nak sak donya iku kok gak ana sing ingkar, gak ana bedane bunyae mbek wong zina karena wis ora ana sing ingkar, gak ana sing komentar. Jadi tetap pentingnya komentar utawi ingkar itu hukum bagian ala hukmi. Hukum tetap sesuai pada posisi masing-masing. Tapi nek ora ana sing ingkar, engko barang hak mbek batil campur aduk lama-lama tidak diketahui. Tapi kalau ada yang secara bahasa masih ingkar, ini disebut wanita baik-baik, ini disebut lonte. Kan tingkat kehormatannya ya beda, tingkat status sosialnya juga beda. Meskipun komentar ini ora iso dadekno sing lonte dadi tobat. Tapi hukum kan tetep. Padha umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir, dikira Nabi Khidir membunuh itu sah dan didukung oleh Nabi Musa karena Nabi Musa tidak ingkar. Tak protes Nabi Musa nak menang malah paham ya. Paham ya? Ayo saya ini singgia ini dulu Nabi Khidir kudu tobat lewat penjelasan saya ini kudu napa? Umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir berarti dia tidak mengingkari pembunuhan tanpa sebab. Berarti dua nabi ini berkongsi terhadap pembunuhan. Tapi nek harus ngingkar kan akhirnya ana dialek, ana napa? Dialek. Mergo jare Nabi Khidir mustainceng ning aras dene sampeyan kafir, dadi apatene cilik generasi do kafir. Nabi Musa tak protes. Kesimpulannya kan, iya Nabi Khidir iso nginceng aras, bagi sirang nginceng aras. Ya ora usah melok mateni kan gak mergo ora catatan. Nabi Khidir wani mateni mergo ora catetane, iku ora mesti tompok. Ora ora catetane wong sadunya. Jadi bono teraken nang Nabi Khidir roe mau cah iku tok, liyane ya ora roh. Ini penting kalau aturakan, jadi jangan sampai kita itu orang ngingkari barang batil. Dia buatan ngingkari barang nopo. Ini geleng-geleng tenang. Mulanya tentang dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu, Inna Allaha Ta'ala la yanziru barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta dzalim. Allah ora bakal nyabut barokah bumi nganti wong dolim ora diomongno napa. Dadi gamane ana koruptor bedino bangun masjid, bangun madrasah. Terus kowe darani wah ini orang baik karena penyumbang masjid dan madrasah. Iku entek barokah bumi napa tuh. Bagaimana mungkin Mbak Arani penyumbang uang korupsi itu tidak miliknya dia? Kalau dikembalikan ke masjid ya uangnya masjid jadi masjid. Orang kok uangnya dia jadi miliknya. Kamu itu salah. Ketika harta itu tidak miliknya dia tidak bisa dikatakan penyumbang. Wong tidak hak. Lah ono maling gak enak. Angger seneng tangane dekne mbak KPR misalnya wong maling emas batangan terus disumbang nang masjid dari penyumbang. Tidak bisa. Yang tidak dimiliki makanya itu benar cara hukum fikih. Yang boleh sedekah itu yang punya milkut tam, memang miliknya dia secara penuh baru disahkan dia sedekah. Kalau tidak miliknya penuh tidak sah bersedekah. Lah uang korupsi itu miliknya dia apa enggak? Enggak kan? Berarti dia sedekah ya tidak sah. Bondet ini penting kalau terangkan. Jadi umpama kita ora ingkar kaya Nabi Musa, malah hukum jadi kacau. Jadi apike Nabi Musa di napa pro?